Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kafah channel rahimakumullah. Selamat bergabung dengan saya Salahuddin di acara kesayangan kita Karomah, kajian Ramadan di rumah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. La ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Kafah channel rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh sahabat, keluarga, dan juga seluruh kaum muslimin yang senantiasa memperjuangkan dinul Islam. Pemirsa Kafah channel rahimakumullah, Karomah kali ini akan membahas tentang tafsir Al-Quran yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz dari Forum Dai Indonesia Jawa Timur. Kepada Ustadz Abdul Aziz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul 'azim. Para pemirsa Kafah channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah pada Ramadan kali ini kita mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan ini dengan maksimal dan optimal dan penuh dengan ibadah. Meskipun di era pandemi corona ini mudah-mudahan tidak mengurangi aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika umat Islam mengalami ujian seperti ini, maka kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Di antaranya adalah kita mengkaji ilmu seperti ini. Dan tema kita pada kajian tafsir kali ini, kita akan membahas tentang bahwa itu at-taqwa wasimaruha. Jadi faedah dan manfaat ketakwaan dan buah dari takwa. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan ini, ya, Allah menjelaskan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi perintah puasa ini yang Allah perintahkan kepada kita, yakni agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Jadi ending dari ibadah takwa ini, ibadah puasa ini, kita harus semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang simarut taqwa, ya, simarut taqwa. Jadi bisa dilihat di layar. Jadi fawaidut taqwa wasimaruha, fawaidut taqwa wasimaruha. Jadi buah dari takwa, buah dari takwa. Kita akan membahas ayat ini, ya. Di ayat yang terkait dengan simarut taqwa. Jadi ketika seorang muslim bertakwa kepada Allah, ya. Ketika seorang beriman bertakwa kepada Allah, baik itu
rakyat maupun penguasanya, penduduk negeri bertakwa kepada Allah, maka ini yang akan didapatkan. Dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jadi jikalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah akan kami berikan kepada mereka, akan kami limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustai ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan tangan mereka. Ya. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa jikalau penduduk suatu negeri, al-qura yang dimaksud di sini adalah ijtima'un nas, berkumpulnya manusia. Jadi Imam Al-Tabari menyatakan bahwa yang dimaksud dengan berkumpulnya manusia, yang dimaksud dengan ahlul qura, yakni orang yang berkumpul, baik itu kota, desa maupun negara. Dan bahkan dalam kitab Mujamul Buldan disebutkan bahwa ahlul qura di situ bisa juga artinya adalah baladul khilafah, negeri khilafah yang begitu luas, ya, dalam kitab Mujamul Buldan. Jadi yang disebut dengan qura itu bisa mencakup desa, kota, negara, bahkan khilafah, ya, dalam kitab Mujamul Buldan. Jadi Allah menjelaskan di sini bahwa ketika penduduk suatu negeri, baik penduduk suatu kota, penduduk suatu bumi, negeri dan sebagainya, dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan beriman dan bertakwa kepada Allah adalah dia wattaqau bi fi'li ta'ah, ya, wa tarkil muharramat. Jadi bertakwa bi fi'li ta'ah wa tarkil muharramat. Jikalau penduduk suatu negeri, ya, immar ra'iyah, immar ra'id, ya, baik itu rakyatnya maupun penguasanya, ya, dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, iman kepada Allah adalah wasaddaqat qulubuhum, ya, mereka beriman, ya, hatinya beriman kepada Allah dengan risalah dari Rasulullah SAW, wattaba'uhu, dan mengikuti risalah dan syariat dari Rasulnya, yakni syariat Islam, risalah Islam, ya. Kemudian bifi'lit ta'ah wa tarkil muharramat, dengan melaksanakan segala ketaatan kepada Allah dan menjauhi yang diharamkan Allah. Itu adalah takwa, ya. Para ulama yang lain menyatakan takwa itu adalah ijtinabu al-maharim, imtisalu awamiri wa ijtinabu al-maharim. Jadi melaksanakan segala perintah Allah, melaksanakan segala yang disyariatkan Allah, dan menjauhi yang diharamkan Allah, ya. Dengan bahasa yang singkat bahwa takwa itu adalah orang taat kepada perintah Allah, orang taat agama, ya. Sebagaimana ternyata Ibnu Katsir itu ta'ah, ya. Jadi jikalau penduduk suatu negeri, ya, baik rakyatnya maupun penguasanya, pemimpinnya, mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi yang diharamkan Allah, maka la fatahna alaihim, ya, la fatahna alaihim, jadi pasti, ya, kuberikan berkah dari langit dan bumi. Ya, lafaz la di situ dari kalimat la fatahna. Lam di situ adalah lamul ibtida, ya. Dalam bahasa Arab, lamul ibtida itu faedahnya adalah taukid dan maknahu, untuk menguatkan, untuk menegaskan, ya, dan memastikan, menekankan. Jadi Allah menekankan, Allah menegaskan, la fatahna alaihim, Allah pasti akan bukakan, akan berikan barakatim minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan bumi. Ini tawa'ud minallahi subhanahu wa ta'ala, al-wa'du minallah, ini janji dari Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak mungkin menyalahi janjinya.
Jadi janji Allah, kalau penduduk suatu negeri, ya baik rakyat maupun pemimpinnya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan takwa, melaksanakan perintah Allah, menjalankan syariat Allah, menjalankan agama Allah, menegakkan hukum-hukum Allah, Allah pasti berikan. Ya, makanya kalau kita lihat terjemahan-terjemahan para ulama ketika menerjemahkan ayat ini, diterjemahkan dengan pasti, ya. Karena lafaz lamul ibtidah tadi, la fatahna alaihim, ya, yang fungsinya ditaukid untuk menekankan berita, untuk menguatkan berita. Jadi Allah pasti akan berikan keberkahan dari langit dan bumi, ya. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan dari langit adalah dari air fatur sama, ya, wa nabatul ard, yakni dari hujan yang Allah turunkan dari langit, itu bawa berkah. Jadi ketika Allah menurunkan hujan dari langit, maka itu bawa berkah, ya. Tanaman-tanaman yang diairi dengan hujan tumbuh dengan baik, berbuah, ya, dan buahnya dimanfaatkan oleh penduduk, oleh masyarakat, ya. Jadi luar biasa, ya. Jadi berkah hasilnya, ya. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan buahnya, hasil panennya dengan baik, ya. Tapi kalau hujan itu Allah turunkan tidak berkah, ya, tidak berkah, maka hujan itu bisa jadi banjir, ya, bisa menjadi, ya, banjir bandang seperti yang terjadi di DKI, di Jakarta, di beberapa kota termasuk di Surabaya kemarin, ya. Banjir yang luar biasa yang merugikan banyak orang. Jadi hujan yang turun tidak jadi berkah, malah jadi azab dan musibah, ya. Kemudian mereka yang punya pertanian-pertanian, akhirnya tanahnya banjir, tidak jadi panen. Mereka yang punya peternakan, yang punya ikan-ikan, ya, peternakan ikan, nggak jadi panen ikan, ya. Bahkan ketika banjir datang karena hujan, ikannya hilang semua, ya. Jadi hujan yang turun, ya, nggak jadi berkah, seolah-olah nggak berkah, gitu, ya. Tapi kalau orang itu beriman dan bertakwa, penduduk negeri tersebut, maka hujan itu akan jadi berkah, akan jadi berkah, gitu, ya. Kemudian keberkahan dari langit, yakni dari hujan. Kemudian keberkahan dari bumi, ya, yakni nabatil ard, dan tumbuhnya buah-buahan, tanaman yang ada di bumi, ya. Termasuk kata para ulama tafsir yang lain adalah sarwatul ma'daniyah. Dari sarwatul ma'daniyah artinya al-ma'adin. Jadi kalau kita terjemahkan kekayaan alam di suatu bumi, ya. Kalau penduduk negeri tersebut dia beriman dan bertakwa kepada Allah, iman kepada Allah dan takwa kepada Allah, maka hasil bumi ini berkah para jamaah, ya, berkah. Tumbuhannya berkah, tanamannya berkah. Kemudian sarwatul ma'daniyah, kekayaan alamnya, tambang-tambangnya, mineral, gas, bumi dan sebagainya itu berkah, ya, bisa dinikmati oleh penduduk dan rakyat, ya. Akan tapi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, ya. Akan tapi jika mereka mendustai, ya, mendustai kami, mendustai rasul kami, dan mendustai syariat kami, yukhalifu amri, menyalahi syariat kami, menyalahi perintah kami, dan tidak mau bertakwa, maka yang Allah berikan kebalikannya, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka mereka akan kami berikan hukuman, azab, muskilah, masyakil, permasalahan, problem, ya, yang menyebabkan tidak berkah bumi. Ya, kita lihat kekayaan alam yang kita miliki misalnya yang begitu luar biasa di Indonesia ini, seperti jamrut khatulistiwa, ya. Sarwatul ma'daniyahnya luar biasa, kekayaan alamnya luar biasa, emasnya banyak, ya. Ya, eksplorasi puluhan tahun itu tidak habis, ya. Di Papua, di Timika dan sebagainya. Apalagi tambang batu bara yang di Kalimantan itu konon sangat banyak sekali, terbesar di dunia, ya, batu baranya. Kemudian minyak, gas dan sebagainya, ya, luar biasa sekali, ya. Itu adalah sarwatul ma'daniyah, al-ma'adin, kekayaan alam, ya. Tapi kalau penduduknya tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, meskipun mereka muslim tapi tidak bertakwa kepada Allah, seolah-olah hasil kekayaan bumi itu tidak bisa dirasakan, ya. Hilang berkahnya, kalau dalam bahasa kita, hilang keberkahannya, berkahnya hilang.
tidak ada emas, tapi nggak bisa merasakan emas itu, ya. Emasnya dibawa lari ke negeri yang lain, ya. Kemudian kita punya gas bumi yang begitu banyak, tidak bisa menikmati, gitu ya. Ya. Dijual, dikelola oleh perusahaan asing, ya. Minyak, gas bumi, tambang emas, batu bara dan sebagainya, ya. Yang ngelola asing, ya. Kemudian hasilnya dibawa asing, ya kita mendapatkan sedikit, bahkan royalti cuma 1%, itu pun tidak sampai ke rakyat, ya. Ini contoh, ya. Kekayaan alam di bumi Indonesia ini seolah-olah tidak berkah, gitu ya. Ya, kita tidak bisa merasakan, bahkan utang kita ini sudah luar biasa, lebih dari 6.000 triliun. Itu luar biasa, ya, 6.000 triliun ini, ya. Lebih dari itu, ya. Padahal kekayaan alam kita ini sangat banyak. Padahal kalau dalam Islam kekayaan alam ini dikelola dengan baik, ya, ya, dikelola untuk kepentingan rakyat, dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, sekolah gratis, itu luar biasa. Dan kita tidak akan seperti ini, ya, susah, ya, punya utang banyak, karena ya itu tadi, ketika kita mengatur negeri ini, mengatur pemerintahan ini, mengelola, ya, negeri ini tidak menggunakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah ekonomi, ya, dalam masalah ekonomi, ya. Jadi kita nggak merasakan keberkahan tambang kita, nggak merasakan emas kita, ya, sebagainya. Ini barangkali evaluasi dari kita, ya. Kita evaluasi, barangkali Allah mencabut keberkahan, ya, di bumi ini, meskipun negeri kita kaya, ya, tapi kita nggak merasakan kekayaan itu, nggak merasakan kenikmatan itu, ya, yang merasakan asing, ya. Ini salah satu contoh saja, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah dalam hal pengelolaan sumber daya alam, ya seperti ini, ya. Makanya Maha benar Allah dalam firman-Nya, ya, ketika mereka menyimpang dari aturan Allah, ya, maka fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, akan kami berikan mereka hukuman yang pedih akibat perbuatan tangan mereka, ya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Jadi hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahku, yakni yukhalifu amri, menyelisihi perintahku, yukhalifu an syariati, menyelisih syariatku, ya, antusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah. Ya, fitnah ini adalah sesuatu yang ulu makruh, sesuatu yang buruk, ya. Dalam bahasa Arab fitnah itu lafdzun mustarak, lafadz mustarak dzul wujuh, yang maknanya banyak, ya. Di antara fitnah itu adalah, ya, pembunuhan, kesyirikan, kekufuran, ujian, malapetaka, problematika. Jadi sesuatu yang buruk namanya fitnah. Dan ini Allah berikan fitnah itu bagi mereka yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dilihat dalam layar, ya, biar kita tahu ayatnya, ya. Ya, ini. Ya, ini ayatnya. Surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah." Jadi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim, ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa, ya, falyahdhar falyakhsha man khalafa syari'atar rasul batinan au dhahiran, ya. Jadi hendaklah mereka takut, ya, mereka berhati-hati, man khalafa syari'atar rasul, barang siapa yang mereka menyelisihi syariat Nabi, syariat Rasul, yakni syariat Islam, ya, batinan au dhahiran, baik secara batin maupun secara dohir, secara terang-terangan, ya. Jadi ini tahdir dari Allah, peringatan dari Allah, ya. Kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi juga dijelaskan hampir sama, ya.
annallaha tabaraka wa ta'ala qad haddara man mukhalafata amrih wa tawa'ada bil iqab 'alaiha biqal an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim wa tuharramu mukhalafatuh fa yajibu imtisalu amrih. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mentahdir. Tahdir itu adalah memperingatkan, ya, memberikan peringatan, ya, hendaklah orang-orang yang mukhalafa amri, menyalahi perintahnya, menyalahi syariatnya, menyalahi hukum-hukumnya. Wa tawa'ada bil iqab, Allah menjanjikan akan diberikan iqab, hukuman, alaiha, atasnya. Ya. Sesuai dengan firman-Nya, an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim, akan diberikan fitnah atau adab yang pedih. Dari sini beliau menyatakan watu haramu mukhalafatuh, maka Allah haramkan menyelisihi syariatnya, menyelisihi perintahnya, ya. Jadi Allah haramkan, dari ayat ini Allah haramkan atas umat manusia, atas umat Islam untuk menyelisihi perintahnya, untuk menyalahi syariatnya, ya, karena akan mendatangkan fitnah, ujian, malapetaka, bencana dan musibah. Kemudian beliau mengakhiri dengan kalimat fayajibu, ya, maka wajib imtisalu amri, untuk melaksanakan, menjalankan, menegakkan perintah Allah, menegakkan, melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi, ya. Jadi sangat jelas sekali dalam ayat tadi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umatnya untuk bertakwa kepadanya dan mengharamkan untuk menyelisihi larangannya, menyelisihi perintahnya, karena itu akan berakibat pada fitnah atau azab yang pedih. Kalau dalam surat ini, ya, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akan kami berikan mereka azab yang pedih, ya. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surah Al-A'raf 96, ya. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, dari mari kita bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah. Khususnya kaum muslimin di Indonesia ini, ya. Immar ru'asa wa immar ra'iyah. Immar ra'iyan wa immar ra'iyah, ya. Baik bagi penguasa, pemimpin, maupun bagi rakyatnya, ya. Hendaklah kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Quran, mengimani syariatnya, dan takwa kepada Allah dengan menjalankan agama Allah, melaksanakan perintah Allah, menjalankan hukum-hukum Allah, menjalankan syariat Islam, maka akan Allah berikan berkah dari langit dan bumi. Ya. Ini wa'du minallah Subhanahu wa taala, janji dari Allah. Kita di tengah krisis ini, ya, kita tahu kita sekarang ini lagi krisis, ya. Pandemi corona ini berpotensi menyebabkan krisis, ya. Tidak hanya krisis ekonomi tapi krisis yang lain, ya. Tidak adanya corona pun, ya, kita sudah mengalami krisis, ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Indonesia ini perlu alternatif jalan keluar, ya. Perlu solusi, ya. Solusi agar kita tidak terpuruk dari dulu sampai sekarang. Solusi yang Allah tawarkan dalam ayat ini adalah kita beriman dan bertakwa kepada Allah, ya. Kita sering dengar kalimat takwa, dan takwa, tapi kita lupa dengan takwa itu sendiri, bahwa takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ajaran Allah, melaksanakan syariat Allah, melaksanakan hukum Allah, ya. Ajaran Islam ini sebagai solusi, ya. Ya. Jadi Allah akan memberikan barokah dari langit dan bumi, keberkahan dari langit dan bumi, ya. Ini adalah salah satu di antara fawaidut taqwa wa simaruha, ya, sesuai dengan topik kita. Jadi buah dari ketakwaan, yakni takwa itu akan bisa menghasilkan, bisa menjadikan suatu negeri itu berkah, ya, menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa baldatun mubarakah, ya.
negeri yang baik dan negeri yang berkah, yang mubarakah, yang berkah ya. Negeri yang berkah, negeri yang baik itu ya tidak bisa tidak hanya dengan iman dan takwa. Jadi mari ya kaum muslimin para jamaah di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh takwa ini, yang endingnya adalah kita supaya bertakwa kepada Allah ya. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini ya kita lebih bertakwa kepada Allah. Kalau Ramadan ini kita ketika Ramadan, jujur aja ketika kita ditawari makanan, ditawari minuman, kita tidak berani ya. Kita tidak berani makan, tidak berani minum, tidak mau menyelisihi ya, tidak mau menyelisihi syariat Allah puasa ini ya, tidak mau makan, tidak mau minum. Bahkan ketika di depan kita ada perempuan, wanita cantik, kita juga hati-hati nggak melihat. Ketika kita berdebat, kita berkelahi, perang mulut, kita juga hati-hati. Kita puasa ini hati-hati sekali. Ya. Seharusnya sikap itu harus kita wujudkan pada seluruh aspek kehidupan kita ini, tidak hanya waktu puasa ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga begitu, kita harus hati-hati. Ketika kita bersosial, kita juga harus berhati-hati. Ketika kita melaksanakan transaksi ekonomi, jual beli, kita juga harus hati-hati. Jangan sampai melaksanakan atau melakukan transaksi-transaksi yang diharamkan Allah, seperti suap, riswah, atau riba, yang sekarang menjamur di mana-mana. Sistem ekonomi dibangun atas dasar riba ya, ini luar biasa ya. Kita ketika puasa berhati-hati jangan sampai makan dan minum ya. Tapi ketika kita ekonomi, kita nggak takut dengan riba, nggak takut dengan suap, nggak takut dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Padahal kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harapan kami semua mudah-mudahan puasa ini menghasilkan insan-insan yang bertakwa kepada Allah ya. Ya, beriman dan bertakwa kepada Allah, karena keberkahan itu adalah dengan iman dan takwa. Negeri ini akan jadi berkah dan Allah akan berikan solusi ya kalau kita bertakwa ya. Di ayat yang lain surah Tolak ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan Allah berikan makhraja. Jadi makhraja itu adalah mu'alaja. Allah berikan solusi. Allah berikan jalan keluar ya dalam ujian yang dialami, musibah yang dialami ya. Ya kita beriman dan bertakwa. Banyak ayatnya para jamaah. Dengan ketakwaan itu yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar, solusi dari problematika hidup ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan Allah rezeki ya, rezeki ya, min haitsu la yahtasib, dari jalan-jalan yang tidak diduga-duga, yang tidak diketahui, tiba-tiba Allah berikan solusi gitu ya. Ya, yang inilah kita harus berusaha sekuat tenaga kaum muslimin untuk iman dan takwa kepada Allah. Kita pegang kuat-kuat ajaran agama Islam ini, kita jalankan, kita laksanakan perintah Allah, dan kita jauhi, kita hindari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikat takwa, dan takwa itu akan menghasilkan keberkahan ya, baik secara individu maupun secara negara. Negara itu akan jadi berkah kalau iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Abdul Aziz ya. Ini saya mau memperjelas ya. Tadi terkait dengan tema buah takwa. Ya. Ini kalau dikaitkan dengan sekarang ini, Ustaz, ya, terkait di bulan Ramadan ini kita mengalami pandemi. Ya, pandemi terutama juga di negeri kita juga mengalami pandemi. Nah, kalau dikaitkan dengan buah takwa ini, ada enggak, Ustaz, hubungannya? Ya. Saat ini ya, Indonesia bahkan dunia mengalami pandemi corona, yang pandemi corona ini efeknya luar biasa ya. Sangat domino sekali ya, sangat domino sekali ya. Dan menyebabkan krisis ya, nggak hanya krisis ekonomi tapi krisis segala hal ya. Nah, apakah ada kaitannya dengan ayat ini ya? Kalau kita lihat ayat ini, kita baca ayat ini lagi ya, bisa ada kaitannya ya. Di dalam ayat ini surah Al-A'raf ya,
ayat ke-96 ya. Itu dijelaskan bahwa an ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin qaddaru fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya. Kalau di negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami berikan berkah dari langit dan bumi. Tapi ketika bumi itu mendustai kami, mendustai ayat-ayat kami, mendustai Rasul kami, ya, dan menyelisih syariat kami, ya, fa'akhadnahum, ini ada kalimat fa'akhadnahum, ya, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Yani kami fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akan aku berikan ukubah, ya, akan kami berikan ukubah, ya, hukuman, adab, ujian, musibah, bima kanu yaksibun, ya, akibat perbuatan tangan mereka gitu. Jadi, sekarang kita amati dunia saat ini khususnya Indonesia, ya, apa yang dialami oleh masyarakat umat Islam di dunia ini, ya, rata-rata umat Islam di dunia ini, ya, mengalami ujian yang berat, ya. Kaum muslimin di Burma kapan hari dibantai, ya, di Myanmar, kemudian di camp, ya, jutaan orang di camp di situ, ya. Kemudian disiksa di Uighur situ, ya. Kemudian kaum muslimin, ya, di Palestina juga masih, ya, terjadi, ya, penjajahan sampai sekarang, ya, dan berkali-kali terjadi peperangan, berkali-kali kaum muslim di sana dibunuh oleh Yahudi. Kemudian di Suriah sampai sekarang juga masih berjalan, ya, di Burma, Myanmar, Suriah, Cina, ya, di Indonesia pun saat ini juga mengalami, meskipun tidak seperti di luar negeri, tapi banyak di antara para aktivis-aktivis Islam, ya, para ulama dikriminalkan, ya, ajaran Islam dikriminalkan, dihina, ya, jihad dihina, debat dihina, ya, kemudian dan banyak lagi, ya. Jadi mengalami ini yang dialami oleh umat Islam dunia, ya. Ini ujian yang dialami umat Islam, ya. Dengan adanya corona ini, ya, ya, penyiksaan yang dilakukan orang kafir kepada umat Islam, baik itu di Uighur di Cina, kemudian di India yang terakhir itu, ya, di India itu, ya, itu berhenti, ya. Dan mereka menghentikan siksaan-siksaan itu kepada umat Islam, ya. Barangkali ini adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh umat Islam yang terdolimi oleh rezim saat ini di seluruh dunia Islam yang lagi mendolimi Islam, umat Islam, ya. Barangkali ini adalah jawaban dari doa mereka, ya. Ketika umat Islam disiksa di India, kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya berdoa, hanya mengecam, berdoa dan mengecam saja, tidak bisa menghentikan penyiksaan itu. Ternyata corona yang menghentikan, ya, penyiksaan mereka, ya. Ya, dengan adanya corona ini, ya, berhenti semuanya, ya. Tidak hanya aktivitas tersebut, tapi seluruh aktivitas pergerakan manusia berhenti, ya. Ya. Barangkali ini hikmahnya adalah, corona ini adalah pasukan dari Allah, jundun min junudillah, ya, tentara dari Allah, ya, yang hendak menghentikan arogansi dan kesombongan kapitalisme dunia ini, ya. Barangkali seperti itu. Jadi Allah memberikan, memang bagi umat Islam adalah ujian, ya, ujian. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, ya. Allah akan berikan ujian, ya. Allah akan berikan adab, ya, hukuman, ya. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa ketika, ya, ujian, adab yang Allah timpakan kepada penduduk suatu negeri karena dosa-dosa mereka itu dialami oleh umat Islam, ya, maka itu adalah ujian, bukan hukuman, ya, bukan hukuman, ya, tapi ujian. Kita harus bersabar, kita sabar saja, ya, kita bersabar saja. Insya Allah dengan corona ini kita sabar, tapi tetap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Barangkali, ya, corona ini, ya, akan bisa mengakhiri peradaban kapitalisme ini, ya, peradaban yang dibangun atas dasar kapitalisme
dan komunisme Cina ini, maka corona akan menghentikan mereka semua. Dan mudah-mudahan tidak lama lagi Allah Subhanahu wa taala akan menolong kaum muslimin. Ya, Allah akan menolong kaum muslimin, akan memenangkan kembali agama Allah, akan memenangkan kembali agama. Ya, yang penting kita berusaha sekuat tenaga kaum muslimin untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, terus kita bertakwa kepada Allah, terus kita berdakwah kepada Allah, tidak henti-henti berdakwah kepada Allah. Ya, menyampaikan Islam, menyampaikan agama ini kepada umat manusia. Dalam era seperti ini pun kita tidak menghentikan dakwah, ya. Ya, kita terus berdakwah, bertakwa kepada Allah terus menerus, ya, tidak kita hentikan. Barangkali dengan selesainya pandemi corona ini, ya, mudah-mudahan ending dari corona ini adalah kebaikan buat umat Islam. Kita berharap seperti itu, ya. Berakhirnya sebuah peradaban yang dibangun atas dasar kapitalis dan komunis, dan munculnya kembali peradaban yang dibangun atas dasar wahyu, yakni Al-Quran, yakni peradaban Islam. Ya. Mudah-mudahan demikian. Ya. Terasa demikian. Jazakallah, Ustaz. Melanjutkan, Ustaz. Apakah dengan ini ya, dengan wabah virus corona ini, ya, yang memang sampai saat ini ya, semua negara itu kebingungan ya. Apakah dengan ini perlu umat Islam seluruh dunia ini melakukan taubatan nasuha? Nah, seperti yang disampaikan Ustaz tadi, jadi ini adalah merupakan jawaban dari doa-doa dari orang-orang kaum muslimin yang terdolimi di belahan-belahan dunia yang saat sekarang ini mengalami penyiksaan-penyiksaan. Ya. Jawabannya terkait dengan taubat tidak hanya perlu, tapi harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surat yang lain, Pak dilihat slide, ya. Ini lebih jelas lagi ayatnya, ya. Dalam ayat ini, ya, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sungguh telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan merupakan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, ya, agar Allah merasakan kepada mereka adab. Ini hampir sama dengan ayat sebelumnya, ya. Ya. Dari ayat ini Allah menjelaskan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, ya, agar mereka kembali kepada Allah, artinya, ya, dijelaskan ada beberapa tafsir, ya, agar mereka ya tuhun, mereka bertaubat kepada Allah, dan agar mereka yarji'un anil ma'asi, ya. Jadi mereka yarji'un, yakni mereka kembali kepada Allah anil ma'asi, ya, dari kemaksiatan. Jadi ayat ini dijelaskan oleh Allah SWT, ya, agar kita ini harus taubat, ya, harus taubat kepada Allah, ya. Ya, taubat tidak mengulangi perbuatan dosa kita, kemaksiatan kita hentikan, dan kita bertakwa kepada Allah, karena salah satu taubat itu adalah kita bertakwa, kita taat kepada Allah, ya. Kita kembali kepada Allah, artinya kita kembali kepada hukum-hukum Allah, kita kembali kepada syariat Allah, ya. Dalam ayat ini, ya, di tafsir ini dijelaskan, ya, kebaikan bumi ini li'anna salahal ard, ya, bita'ah, ya. Sesungguhnya kebaikan bumi ini adalah dengan ketaatan, ya, dengan ketaatan kepada Allah, ya. Dari ayat ini jelas bahwa kita harus bertaubat kepada Allah, la'allahum yarji'un. Jadi bertobat kepada Allah. Dari mari, ya, kita menyeru kepada seluruh umat Islam, ya, di Indonesia, ya, khususnya, dan di dunia, ya, mari kita bertobat kepada Allah. Kita menyesali perbuatan kita menyesali maksiat kita, dosa-dosa kita, dan kita kembali kepada Allah, dan kembali kepada syariat Allah, ya, kembali kepada hukum-hukum Allah, dan kembali kepada ajaran agama Allah. Karena hanya syariat Islam ini yang memberikan kebaikan bagi bumi. Li'anna salahal ard, ya, bita'ah, karena kebaikan bumi ini dengan ketaatan, ya. Bumi ini Allah yang menciptakan umat Islam, ya.
kaum muslimin. Jadi bumi ini Allah yang menciptakan. Allah tahu karakteristik bumi. Allah juga menciptakan manusia untuk tinggal di bumi ini, dan Allah tahu karakteristik manusia, dan Allah memberikan aturan, hukum-hukum, ya, ajaran, ya, nilai-nilai yang harus digunakan manusia di bumi ini. Dan ketika manusia menggunakan aturan Allah, hukum-hukum Allah, ajaran Allah, berjalan di muka bumi ini, pasti bumi ini akan jadi baik. Karena kebaikan bumi ini adalah dengan aturan Allah. Karena Allah yang menciptakan bumi ini, pasti aturan Allah cocok bagi bumi. Justru ketika manusia membuat aturan sendiri untuk mengatur bumi ini, yang terjadi kerusakan. Yang manusia tidak tahu karakteristik bumi. Yang tahu karakteristik bumi Allah. Yang tahu karakteristik manusia Allah. Pasti aturan Allah cocok buat manusia dan bumi. Karena berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan manusia. Ya. Inilah saatnya, waktunya kita kembali taubat kepada Allah. Ya, karena begitu. Bukan hanya perlu taubat, tapi harus taubat kepada Allah, baik rakyat maupun penguasanya. Ya, kami menyeru kepada umat manusia, kepada umat Islam, baik rakyat, ya, penduduk suatu negeri, baik rakyat maupun penguasanya. Mari kita kembali kepada ajaran Allah, kepada risalah Allah, kepada risalah Islam ini. Karena risalah Islam ini yang kita sudah paham semua adalah rahmatan lil alamin. Kita sudah hafal ayat ini. Kita hafal ayat ini. Istilah itu rahmatan lil alamin. Ya, kalau kita terapkan Islam, ya, kita laksanakan Islam, rahmat Allah. Apa rahmat itu? Sa'adah, kebahagiaan, hidayah dari Allah, kebahagiaan dari Allah, nikmah, kenikmatan dari Allah. Karena Allah berikan kepada penduduk bumi. Itu rahmat. Islam ini membawa rahmat. Jadi mari kita kembali kepada ajaran Islam. Karena ajaran Islam ini, syariat Islam adalah rahmat bagi manusia dan rahmat bagi bumi. Dan rahmat bagi langit dan bumi. Rahmatan lil alamin. Ya, saya begitu ya. Para pemirsa Kafah channel yang dirahmati Allah, perlu kita sadari, ya, bisa jadi wabah corona yang terjadi kali ini itu karena disebabkan dosa-dosa kita semuanya. Untuk itu, marilah kita semua, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz tadi, mari kita bersama-sama harus taubatan nasuha. Begitu Ustadz G? Ya, betul. Harus taubatan nasuha. Ya, dengan apa? Dengan menjalankan semua aturan-aturan Allah tanpa terkecuali. Dan itulah takwa, ya. Itulah takwa. Ya, dan itulah, ya, jadi yang sampai Ustaz aja, itulah inti dari ketakwaan. Betul Ustaz ya? Iya, betul sekali. Takwa itu melaksanakan perintah Allah. Pemirsa Kafah channel yang dirahmati Allah SWT, kajian tafsir singkat untuk hari ini, ya. Ya, mari kita akhiri majelis yang mulia ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kami ucapkan kepada Ustaz Abdul Aziz, pemirsa Kafah channel yang dirahmati Allah. Demikian kajian tafsir Al-Quran bersama Ustaz Abdul Aziz dengan tema buah dari ketakwaan. Di bulan Ramadan ini semoga ketakwaan kita senantiasa meningkat dengan kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kafah channel yang dirahmati Allah, cukup sekian karomah kali ini. Sampai jumpa dengan karomah edisi berikutnya. Kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.